Pria ini bernama Ian Balsert. Di tangannya tergenggam dokumen rahasia. Pikirannya kembali pada rangkaian peristiwa yang membawanya ke titik ini. Pada tahun 1940, Norwegia jatuh ke tangan Jerman. Dari Skotlandia, 12 tentara Norwegia yang dilatih Inggris dikirim dalam sebuah operasi rahasia bernama Operation Martin Red dengan misi mensabotase lapangan udara dan fasilitas militer Jerman. Di pesisir Norwegia, misi mereka berakhir gagal. Dalam situasi yang kacau, Ian menolong Sigurd untuk melarikan diri dan bersembunyi di balik bebatuan. Dari tempat persembunyian itu, Ian menyaksikan 10 anggota lainnya dipaksa berlutut. Begitu menoleh ke belakang, Ian malah melihat Sigurd telah ditodong senjata. Dengan isyarat tegas, Sigurd menyuruh Ian untuk tetap di posisinya. Penemuan sebuah tas memicu interogasi tentang misi mereka. Namun di tengah proses itu, usaha pelarian Ian terungkap hingga terjadi aksi pengejaran. Gara-gara kakinya kena tembak di tengah pelarian untuk menghilangkan jejak, Ian berjalan mundur ke sisi lain, membuat Jerman celingak-celingu kebingungan. Alhamdulillah, Ian akhirnya lolos. Di malam hari terlihat jempol kaki Ian rusak parah. Lagi memakai kaos kaki, Jerman menembakkan suar untuk menerangi tempat itu. Ian mulai panik. Demi menyeberang ke sisi lain, dia pun nekat masuk ke dalam air yang sangat dingin. Setelah dicek beneran airnya dingin, Letnan Wenders yang memimpin penyerangan itu merasa yakin dia gak bakal bertahan lama. Meski kakinya sakit, dia berusaha berjalan, lalu melihat 2 kakak beradik di atas perahu yang langsung dimintai tolong. Bersyukur mereka mau nolongin. Di dalam rumah lagi menghangatkan badan, ibu dari anak itu datang. Di sana Ian bilang setelah menghangatkan badan, secepatnya dia bakalan pergi. Kalau ketahuan Jerman, bilang aja dia yang memaksa mereka. Di sebuah pelabuhan 11 tawanan dibariskan. Seorang kepala Gestapo bernama Steg kemudian datang ke lokasi. Di hadapannya, Wender menunjuk seorang pemuda bernama Sorsu, orang yang telah membocorkan misi tersebut. Sebagai imbalan, Sorsu menerima 1 kotak sembako. Di dalam sebuah tas rahasia, selain menemukan dokumen, ada 12 kartu identitas. Setelah dicocokkan, Steg merasa heran, kok cuma ada 11 orang? Alasan medannya sangat luas dan air di sana di bawah 0 derajat. Dengan kaki yang terluka parah, Wender yakin orang yang ke-12 itu gak akan bertahan lama. Namun Steg tetap kekeh, selama mayatnya belum ditemukan, dia dianggap hidup. Geledah setiap rumah di daerah itu, terutama yang berprofesi dokter, bidan dan sejenisnya. Di dalam penjara, seorang tawanan muda bernama Norman nampak gelisah dan ketakutan. Karena banyak nanya, bikin yang lain emosi. Di tengah keributan, usai diinterogasi, Sigurd datang dengan kondisi babak belur. Setelah itu mereka membawa Norman pergi. Di sisi lain, pemuda yang menolongnya tempo hari mengantarkan Ian ke rumah seorang bidan. Awal nyampe sana, dia sempat diusir, tapi karena kasihan, si nenek mau mengobati kakinya. Ketika membuka peta untuk rencana pelarian selanjutnya dari luar, sekelompok tentara Jerman datang. Lewat dokumen yang telah diterjemahkan, Steg akhirnya tahu operasi ke-12 orang itu disebut Martin Red yang ingin mensabotase pangkalan udara dan fasilitas Jerman. Namun masih banyak rahasia yang sulit terbongkar. Di rumah sakit dalam kondisi memprihatinkan karena terus bungkam, Sigurd mengalami penyiksaan berat.
Steg dan Wender yang tadinya lagi nontonin, lama-lama jadi pada debat soal pencarian Ian. Wender tetap yakin Ian telah mati, tapi Steg balik negasin. Selama 20 menit, manusia dapat bertahan di dalam air es. Untuk membuktikan itu, selama 20 menit, seorang tawanan dicemplungin ke dalam air es. Melihat orang itu hampir mati, Steg pikir dia terlalu kurus dan ingin yang fisiknya lebih kuat. Begitu percobaan kedua dilakukan, ternyata sama-sama gagal. Karena gengsi dengan Wender, dia nekat nyemplungin dirinya sendiri. Belum juga 20 menit, dia ngamuk lalu nyerah. Meskipun begitu, Steg makin gencar melakukan pencarian dengan mengerahkan anggota Gestapo menangkap orang-orang yang tinggal di dekat wilayah itu. Suatu hari, Ian datang ke rumah seorang anak bernama Margaret. Tiba-tiba ayahnya keluar sambil membawa senapan. Tak lama Ian pun diberi pertolongan. Di sana sambil kakinya diobati, mereka pun membahas dan tahu soal kasus pelariannya. Melihat Ian kesakitan, Elizabeth langsung ngajakin ngobrol. Setelah Ian cerita kalau dia pernah tinggal di berbagai negara, mereka malah nyambung soalnya Margaret suka pelajaran geografi. Malamnya sebelum pergi, Ibu Margaret memberitahu dia dapat kabar dari rumah sakit seorang tawanan bernama Sigurd telah disiksa sampai mati. Ada juga yang namanya Erik, tapi untungnya dia masih hidup. Sedangkan sisa tawanan lain malam ini akan dieksekusi mati. Ian langsung sedih. Melihatnya menangis, Elizabeth samperin lalu memberikan sebuah peta yang dia gambar sendiri. Ian terima dan janji akan menyimpannya dengan baik. Lalu cerita dia akan pergi ke Swedia, negara netral yang dimana Jerman gak bakal berani menangkapnya. Di rumah sakit, Erik yang dikabarkan masih hidup, kondisinya makin memburuk. Setelah berbicara dengan suster, ngaku kalau dia tidak mengatakan apapun. Tak lama, Erik pun akhirnya meninggal dunia. Ich bin sehr enttäuscht von Ihnen. Naja. Ketika mau mengeksekusi sisa tawanannya, di sana Wender memberitahu Steg untuk segera memberikan laporan resmi soal ke-12 tawanan itu ke Dewan Keamanan Nasional. Steg pikir jika laporan diserahkan dan ternyata orang ke-12 itu masih hidup, maka reputasinya bakalan hancur. Usai debat, tawanan itu akhirnya dieksekusi. Keesokan paginya, di dekat laut, Ian merobek bagian nama dari gambar buatan Margaret karena takut tertangkap dan mencelakai keluarganya. Kemudian dia menemui seorang pria yang katanya dapat dipercaya. Pria itu pun siap membantu. Besoknya di atas kapal, seorang pria bernama Peder memberinya sepatu. Waktu mau dipakai, melihat lebam di kakinya makin menyebar. Ian pun sedikit cemas. Tak lama pria itu datang, lalu sambil menunjukkan foto, dia cerita soal Steg yang kemungkinan tahu Ian masih hidup. Sampai sekarang, gak ada seorang pun targetnya yang bisa lolos. Tapi jika Ian berhasil lolos ke Swedia sebagai kepala Gestapo, reputasi Steg bakalan hancur. Di dalam mobil, Steg yang sempat mikir panjang, akhirnya nyerah. Dari catatan dokumen, yang tadinya angka 11 dirubah jadi 12, lalu diberikan ke seorang ajudan untuk diserahkan ke Berlin. Melihat itu, Wender pun senang dan langsung berterima kasih. Tapi Steg kelihatan bete. Untuk sampai ke Swedia, Ian harus berjalan melintasi pegunungan karena kapal tidak dapat menepi. Takut bajunya basah, dengan baik hati Peder mengangkat tubuh Ian sampai ke seberang. Dari sanalah mereka pun berpisah.
Suatu hari setelah melapor ke Berlin, Steg belum puas. Ia yakin orang ke-12 masih hidup. Untuk pencarian besar-besaran, dia membutuhkan izin dan langsung mengirim surat kepada kepala SS dan kepolisian Norwegia. Sesampainya di perbatasan, melihat banyak tentara Jerman, Ian malah nekat melaju cepat ke tengah mereka, yang akhirnya malah kepeleset jatuh tepat di dekat Steg. Hey du! Dia dipanggil. Steg cuman ngembaliin kupluknya. Tapi begitu mau jalan ke penginapan, hampir masuk gerbang, seketika dia diam dan sadar itu adalah orang ke-12. Steg langsung minta bantuan serangan udara. Di tengah penyerangan, tiba-tiba datang longsor. Beberapa jam kemudian, di balik timbunan salju, Ian keluar dalam kondisi wajah dan matanya merah karena beku, jarinya sampai patah. Tak lama, dia pun muntah-muntah. Di dalam markas, pilot itu memberi laporan tentang Ian yang tertimbun longsoran salju. Andaikan dia selamat, ada 3 jalur turun dari gunung. Yakin masih hidup, Steg langsung pergi nemuin ajudannya untuk memastikan surat izin operasi pencarian telah dikirim. Dengan sisa tenaganya, Ian merayap naik ke atas hingga berhasil keluar dari timbunan itu. Beberapa jam kemudian, 2 orang datang. Di sana mereka menemukan sisa-sisa jejak ski dan sebuah tas yang di dalamnya terdapat gambar pemberian Elizabeth. Akibat trauma fisik dan psikologi berat, di tengah jalan, sosok Ian terlihat menjadi 2. Yang satu udah nyerah dan siap mati, sedangkan satunya lagi memaksanya tetap bertahan. Tapi Ian terus melangkah, bergerak maju, melawan fisiknya yang semakin melemah. Di sebuah desa, para petugas datang ke rumah Marius dan Gudrun. Di saat seorang anggota mulai bertanya, dari kejauhan, Ian tiba di desa itu, membuat mereka panik tapi berusaha tenang hingga para petugas pergi, barulah mereka menyusul Ian. Di sana, Otar si anak kecil disuruh jaga di luar. Mereka pun segera merawat dan menghangatkan tubuh Ian. Diceritakan, 2 orang yang tadi menemukan gambar Elizabeth langsung diserahkan kepada Steg. Di sana Steg tambah yakin Ian masih hidup. Ditemani Gudrun, sekarang Ian disembunyikan di atap rumah. Kondisinya pun terlihat mulai membaik. Setelah saling berkenalan, di sana Ian cerita dia memiliki banyak informasi rahasia yang tidak boleh diketahui Jerman. Lagi asik ngobrol, dari arah luar tiba-tiba Jerman datang. Di sana, Wender sempat membujuk Otar dengan sebuah permen. Beruntung, Otar pintar dan tidak bicara. Dengan panik, Ian berusaha sembunyi di bawah jerami. Sementara Steg berjalan ke arah tempat itu. Situasi berubah tegang. Ian pun berhasil lolos. Setelah itu, Ian langsung dibawa ke tempat yang lebih aman. Menjelang malam, melihat ada patroli, Gudrun berusaha mengalihkan perhatian.
Setelah berhasil, Ian dinaikkan ke atas perahu lalu menyeberang menuju bivak salju, sebuah pondok darurat di pegunungan. Sesampainya di sana, Ian anggap dia lagi menginap di Hotel Savoy. Lalu sebelum pergi, Marius membekali makanan minuman dan juga sebuah pisau kecil. Dia berjanji akan menemukan cara mengirimkannya ke Swedia. Marius pun pamit pergi. Untuk mengusir sepi, karena lagi nginep di Hotel Savoy, dia pura-pura mesen minuman ke pelayan. Kakinya tiba-tiba kambuh sampai teriak kesakitan. Satu hari berlalu, rasa sakit di kakinya tidak kunjung reda karena gak bisa berjalan keluar. Sambil menangis terpaksa Ian kencing di sudut pondok itu. Suatu malam terdengar seseorang datang. Dengan waspada Ian ikuti pergerakannya, tapi begitu membuka pintu, ternyata cuman mimpi. Baru merasa lega, tiba-tiba terdengar suara anjing. Lagi-lagi cuman mimpi. Setelah memastikan kondisi di luar nampak aman, saat mau balik tidur, ternyata di dalam mimpi ada mimpi dan mimpi lagi. Lalu tiba-tiba aja ngeden. Hingga titik di mana Ian udah gak sanggup menahan rasa sakit di kakinya. Di malam itu, dengan pisau yang dimilikinya, Ian nekat memotong bagian jarinya yang membusuk. Setelah merasa lega, jari yang telah dia selipkan di sela dinding kayu. Setelah 12 hari berlalu, Ian menginap di Hotel Savoy. Suatu pagi setelah sembunyi dari pesawat Jerman, Marius ditemani 2 orang lainnya datang mengunjungi Ian. Mendengar kabar akan dikirim ke Swedia, dia pun senang sambil nunjukin kondisi kakinya yang sudah terpotong. Untuk membawa Ian, mereka merakit dulu sebuah kereta luncur. Usai itu, Marius ngasih tahu rencananya Ian akan dibawa ke desa kecil Mandal. Di sana ada orang kepercayaan yang akan mengantarnya ke perbatasan Swedia. Setelah siap berangkat, Marius sempat ngecek ke dalam pondok. Namun sebuah syal tertinggal di sana. Medan yang terjal dan licin cukup menyulitkan mereka membawa Ian naik ke atas gunung. Di tengah jalan, tiba-tiba pesawat Jerman lewat. Untung tidak terdeteksi. Setelah dipastikan aman, mereka melanjutkan pendakian hingga mencapai puncak. Di puncak, di dekat batu besar, Marius menyimpan Ian di sana. Dia bilang nanti seorang warga Mandal akan datang menjemput dan harus ingat kata sandinya, "Hello, gentlemen." Setelah diberi instruksi, Marius dan kawan-kawan pun pergi. Di malam hari saat Ian menggigil kedinginan, begitu melihat cahaya indah di atas langit, seketika merasa tenang sampai dia tertidur. Di sisi lain, Stek pun sama-sama melihat cahaya indah itu. 4 hari kemudian, seorang pria bernama Nigo datang menemui Marius dan Gudrun. Dia ngaku warga Mandal yang ingin menjemput Ian, tapi kok dia nggak ada di sana. Mendengar itu, mereka panik. Ketika Marius mutusin pergi ke sana, Gudrun maksa ikut, tapi dia nolak dan mau mengajak Agneta karena dia mengerti soal medis. Sesampainya di sana, batu besar itu telah tertimbun salju. Setelah digali, melihat Ian tak bergerak, Marius kira dia telah tewas. Namun saat Agneta periksa, Ian tersenyum dan menganggukkan kepala. Supaya Nigo tahu tempat itu, terlebih dahulu Marius membuat sebuah tenda. Setelah dipastikan aman,
Ketika mau kembali pulang, Ian sempat menitip salam untuk Gudrun. Sepulangnya dari sana, Marius sampaikan salam itu ke Gudrun yang langsung lega mendengar Ian masih hidup. Diceritakan selama 10 hari Ian berada di bawah batu gentleman itu. Dan tepat di hari ke-10, Nigo akhirnya datang menjemput. Tanpa menunda lama, dengan dibantu satu orang temannya, mereka membawa Ian pergi. Dikarenakan badannya terlalu besar, terpaksa Nigo berputar arah dan menetap di sebuah gua. Besoknya, di dalam gua setelah diberitahu soal badai itu dan harus menetap di sana, Ian langsung histeris. Nigo menjelaskan selain penjagaan diperketat, sekarang banyak mata-mata, jadi harus sabar. Dikarenakan sudah merasa lelah, Ian mulai putus asa. Takut berbuat hal nekat, di saat lengah, perlahan Nigo mengambil pistolnya. Lagi dan lagi, Ian harus menunggu lalu ditinggal sendirian. Di sana, dia teringat peristiwa di atas kapal ketika diserang oleh Jerman. Seketika Ian terbangun dan melihat seorang pria sedang mengobati kakinya. Dia namanya Aslak. Di depan Aslak, Ian kembali bercerita. Malam itu dengan dibekali 8 ton dinamit, misi mereka adalah meledakkan jalur strategis. Namun, rencananya gagal setelah Ian mendeteksi kapal-kapal Jerman di jalur itu. Untuk mencari alternatif lain, mereka mendapatkan kontak baru dengan kata sandi, Anton Pedersen. Setelah itu menemui seorang pemuda bernama Orsu. Tanpa menaruh curiga, Ian dan Sigurd menyampaikan informasi rahasianya. Di sanalah Orsu membocorkan rencana operasi mereka. Hingga keesokan paginya, Jerman melancarkan serangan. Karena terjebak telak, sebelum melarikan diri, mereka meledakkan semua barang bukti dan tas berisi dokumen rahasia. Di suatu malam, dalam sebuah rekaman, Hitler mengabarkan keberhasilan Steg sebagai kepala Gestapo yang telah menggagalkan 12 orang penyabotase. Usai menonton itu, dia pun ngamuk-ngamuk dikarenakan orang ke-12 belum tertangkap. Di desa kecil Mandalen, Norwegia Utara, langkah pencarian Jerman semakin dekat dengan posisi persembunyian Ian. Di sana terlihat ada seorang anak kecil membawa sebuah makanan, lalu naik ke atas gunung dan menyimpannya di suatu tempat. Dengan cara itu, warga Mandalen secara bergantian merawat dan memberi makan Ian. For å melde om ulykker. Jeg håper at hver lytter i denne stund sterkt alle de andres hjerter. Dette er London. Setelah beberapa hari tinggal di sana, kondisi Ian makin memburuk hingga ia mengalami halusinasi melihat Elizabeth muncul lalu berkata, pastikan itu tidak sia-sia. Kemudian Aslak dan Nigo datang sambil membawa kue karena Norwegia sedang ulang tahun yang ke-17. Ian pun terlihat senang, tapi langsung khawatir takut salju keburu mencair dan itu akan menyulitkan mereka menariknya ke perbatasan. Karena butuh kereta luncur, saat Nigo mau mengambilnya, dia lihat ada petugas Jerman. Setelah pergi, Nigo ke sana menemui seorang kakek yang sedang mengerjakan kereta tersebut. Si kakek memberitahu tentang Baal bersaudara. Beberapa hari ke depan, mereka akan menggembalakan rusa melintasi perbatasan. Dengan ditarik rusa-rusa itu, pelarian Ian akan lebih mudah mengecoh patroli Jerman. Setelah 17 hari menunggu di dalam gua, akhirnya Nigo bersama Baal si pengembala membawa Ian untuk melintasi perbatasan. Di sisi lain, Gudrun mencari shawl yang sempat dipinjamkan ke Ian. Kalau sampai ketinggalan di pondok itu, maka akan ketahuan karena ada inisial namanya. Marius dan Gudrun panik, langsung pergi ke sana.
Sesampainya di dekat perbatasan, Nigo menunjukkan sekelompok rusa kutub yang akan membantunya melarikan diri melintasi danau beku ke Swedia. Nanti kereta luncur Ian akan ditarik oleh seekor rusa terkuat yang telah melewati rute itu berkali-kali. Tapi Ian mendadak takut dan malah memilih mati ditembak peluru Norwegia. Diceritakan, setelah Gudrun berhasil menemukan shellnya, dari luar Jerman datang dan Ian mulai meluncur menuju perbatasan. Marius dan Gudrun akhirnya ditangkap. Tak lama kemudian, Steg datang lalu masuk ke dalam bivak itu. Di sana ia kaget menemukan potongan jari Ian. Das ist Ihre? Di menara patroli, petugas Jerman mulai melihat sekelompok rusa lewat dan menarik perhatian mereka. Akibat guncangan, tali yang terikat ke badan kereta nyaris putus, membuat Ian panik dan setelah berhasil membalikan keretanya, disitulah Jerman akhirnya tahu. Di tengah upaya melepaskan tali yang mengikatnya, karena kesulitan, Ian dorong kereta itu hingga berhasil meluncur ke bawah. Petugas langsung melapor ke Steg yang saat itu lagi sibuk menginterogasi Marius. Di sisi lain, saudara Baal si pengembala turut membantu memantau pergerakan Jerman. Di dekat batu besar, dengan tubuh gemetar, Ian mengeluarkan pistol. Dia malah ingin mengakhiri nyawanya. Nyaris menarik pelatuk, tiba-tiba seekor rusa datang mendekat. Disitulah kesempatan Ian melanjutkan pelariannya. Kemudian telepon berdering. Steg mengangkatnya dan menerima laporan bahwa orang ke-12 telah lolos. Tanpa mampu berkata apapun, ia melangkah perlahan ke tepi laut dan menjadi anak patung. Meski mukanya babak belur, Marius tampak puas melihat kekalahan itu. Begitu pula Gudrun yang menangis haru. Ian masih menggenggam erat tali penarik hingga tubuhnya gemeteran. Sang pengembala lalu membantunya melepaskan genggaman tersebut. Sebelum pergi, Ian sempat menoleh ke arah seekor rusa yang telah menyelamatkan hidupnya. Beberapa bulan kemudian, dengan kaki yang pincang, Ian berjalan menyerahkan dokumen rahasia itu kepada pihak Inggris. Walau operasi Martin Red gagal, dokumen itu tetap berharga, mengungkap kekuatan dan posisi Jerman, serta menjadi landasan bagi operasi sekutu berikutnya. Di akhir cerita, Ian berdiri di hadapan 3 anggota muda yang akan melanjutkan perjuangannya. Ian Balsur terus melatih pejuang baru hingga Norwegia dibebaskan. Perang berakhir pada 8 Mei 1945. Atas kejahatan perang, Kurt Steg dieksekusi pada tahun 1947. Ian dianugerahi medali San Olaf dan gelar kesatria kehormatan Inggris. Ia wafat pada tahun 1988 dan dimakamkan di Mandalen bersama orang-orang yang pernah menyelamatkan hidupnya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.